Semenjak perempuan itu datang ke rumah ini, semua orang sibuk mengurusinya. Kadang-kadang dia pingsan, kadang-kadang kakinya patah. Kenapa drama ini hanya terjadi di rumah kami? Kenapa dia tidak melakukan ini semua di rumah ibunya saja? Dia selalu saja membuat susah. Menyebalkan. Ibu, ada apa? Dengar, jangan bicara. Jangan katakan apapun tentang dia. Ibu akan jelaskan. Lupakan menghangatkan susu untuk dia. Ibu tidak akan melakukan apapun untuknya. Jangan coba-coba membuat ibu bertanggung jawab. Kamu mengerti? Apa aku memintanya untuk jatuh? Tidak, ibu tidak memintanya. Nah. Dia jatuh tidak dengan sengaja, Bu. Dia sedang mengeringkan pakaian, lalu dia terpleset. Apa kau bilang? Tidak sengaja? Luar biasa. Kau bicara seperti sedang membelanya. Manaf, kau bilang kau tidak ada hubungan dengannya. Dan kau bilang tidak ada bedanya untukmu jika terjadi sesuatu kepadanya dan lain-lain dan lain-lain. Benar kan? Tapi kenapa sekarang kau membelanya? Hah? Ibu dengar, aku tetap berpegang dengan apa yang aku katakan. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya, Bu, percayalah. Tapi Bu, di saat seperti ini, bagaimanapun juga kita harus menolong musuh kita. Dia adalah manusia dan dia sedang kesusahan dan kita tidak bisa membiarkannya, Bu. Kenapa dia tinggal di rumah ini? Dan katakan padaku, Bu. Ibu tidak bisa melihat orang lain menderita dan kita tetap harus menolongnya. Ibu, tolong dengarkan aku. Bukankah Vandita yang selalu mengeringkan pakaian, kan? Dan hari ini Archana yang melakukan semuanya. Jika yang jatuh itu Vandita dan bukannya Archana. Apa yang kau bicarakan? Ibu tidak akan bisa menanggung itu, kan? Ibu, itulah yang ingin aku jelaskan. Bukankah sudah menjadi tugas kita untuk merawat seseorang? Karena berkat dia Vandita selamat dan kita tidak boleh bersikap baik kepadanya. Ibu, apa aku benar? Katakan padaku. Lakukanlah sesukamu, tapi jangan bawa ibu dalam masalah ini. Ibu, kakak, keluarga kakak ipar Archana sudah datang. Bagaimana bisa ini terjadi? Ibu, katakan pada ibu apa yang terjadi? Hah? Ibu, tadi Archana sedang mengeringkan pakaiannya di luar dan anak-anak bermain di dekatnya dan dia tidak sengaja terdorong. Dia terpleset lalu dia terjatuh. Dan dokter bilang dia mengalami luka dalam. Dia harus istirahat total. Vandita, ambilkan teh untuk mereka. Dan untuk ayah gulanya sedikit saja. Tidak, Nak. Tidak perlu. Tidak perlu kau membuatkan teh. Kau menawari kami minum. Bagi kami itu sudah cukup. Archana, ayo kita pulang, Nak. Ayo kita pulang. Benar begitu. Untuk pertama kalinya perempuan ini akhirnya bicara yang masuk akal. Bawa pulang putrimu sana. Dan jika mungkin, jangan pernah menyuruhnya untuk kembali lagi ke rumah ini. Tidak, Bu. Aku tidak mau. Tidak, sekarang kau harus dengarkan ibu. Ayo pulang. Nyonya Sulochana, saat ini Archana tidak dalam kondisi yang sangat baik. Dan dokter sudah memintanya untuk istirahat total selama 2 hari. Dan dalam kondisi ini jika dia harus pergi dari sini, menurutku itu bukan hal yang baik. Dan kupikir dia juga tidak akan mampu untuk pergi. Kau benar, kakak. Tapi siapa yang akan merawatnya di sini? Maksudku, dia tidak akan bisa berdiri selama beberapa hari. Dan dia harus meminta bantuan pada seseorang. Jadi kami berpikir, kenapa harus membuat putri kami menjadi beban kalian? Mungkin inilah yang lebih baik. Kami akan mengobati putri kami di rumah. Kak Manohar, seorang putri tidak pernah menjadi beban bagi ayah mereka. Dan selama ini aku sudah menganggap Archana
sebagai putriku sendiri. Jika kau tidak keberatan, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Silakan. Sampai Archana lebih baik. Maksudku untuk beberapa hari. Boleh aku menyuruh Faisali tinggal di sini jika kalian tidak keberatan? Dia akan merawat Archana seperti seorang suster dan dia tidak akan merepotkan kalian. Kami sama sekali tidak keberatan. Ya ampun, seakan-akan satu saja tidak cukup, sekarang kami harus menerima satu lagi. Srafani, semua yang aku lakukan untuk Archana Atas nama kemanusiaan. Aku tahu, Manaf. Aku mendengar pembicaraanmu dengan ibu. Dan walaupun aku tidak mendengar itu, aku tidak akan salah paham dengan sikapmu itu. Manaf, apa yang kau lakukan pada Archana membuat diriku semakin menghormatimu dan kagum padamu. Dari sisiku, aku bisa pastikan, Manaf, aku sama sekali tidak merasa buruk. Mengejutkan ya, seseorang tidak mempercayai mertuanya sendiri. Iya benar, untuk merawat putrinya, mereka harus mengirim putrinya yang lain kemari. Hah? Apakah kakak Safita seburuk itu? Ada apa? Apa kalian berdua membicarakanku? Kak Safita, kami tidak sedang membicarakan dirimu, tapi tentang keluarganya Archana. Lalu kenapa mereka harus mengirim Faisali tinggal di rumahmu sekarang? Dia ada di sini untuk merawat Archana. Itu benar, tapi kalian kan bisa merawatnya. Bagaimanapun juga, dia itu menantumu kan? Ya, itu benar. Itulah yang kami maksud. Apa yang mau dibuktikan keluarganya Archana? Bahwa keluarga Manaf tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya? Apalagi yang dirawatnya itu adalah menantunya sendiri? Kau benar, tapi siapa yang akan menjelaskan itu pada mereka? Iya, semua orang bicarakan hal itu. Ini masalah keluargamu dan kau pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Aku mengatakan ini karena menganggapmu keluargaku. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Iya. Ya? Aku benar kan? Ya bagus sih.